Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 29 Mei 2022 akan dilayani oleh Ibu Gembala. Ibadah Yud Sabtu 28 Mei 2022 akan dilayani oleh Saudara Junifer Tahulending. Ibadah Wanita Sabtu 28 Mei 2022 akan dilayani oleh Ibu Monica. Ibadah Kenaikan Yesus Kristus Kamis 26 Mei 2022 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Kejawati Trisna STH. Ibadah Sekolah Minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah Minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat oleh BC di nomor rekening 06400 45825 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui BC di nomor rekening 0640 693916 atas nama Samuel Libowo. Sembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui OVO di nomor HP 0838 579 330 10 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Shopee di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Persembahan Gereja dan Diakonia dapat melalui Dade di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Libowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum, Surabaya. Jangan lupa subscribe ya. Kami, segenap pengurusan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis Islam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat temui Bapak Gembala di nomor HP 0838 579 330 10. Sekian pengumuman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu hati untuk berdoa. Mengucap syukur Bapa yang baik buat pagi hari ini. Mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang minggu kemarin, hingga kami boleh berada di tempat ini kembali, berkumpul bersama untuk memuji dan menyembah. Sebelum kami datang Tuhan, terlebih dahulu Kau ampuni setiap pelanggaran yang telah kami perbuat ya Bapa. Engkau sucikan bibir lidah, hati dan pikiran kami ya Tuhan. Hingga apa yang kami naikkan melalui pujian penyembahan kami boleh berkenan dan membawa dupa yang harum di hadapan-Mu ya Bapa. Saat ini kami berdoa buat saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Kiranya Tuhan sertai hingga tempat ini dengan selamat Bapa. Mari Roh Kudus, ini hati kami Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah-Mu. Demi hatimu, dengan hatimu, ku rindu memandang wajah-Mu.
sungguh indah dalam hadirat saat ini Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu pagi ini.
dalam pujian penyembahan kami Bapa menyenangkan dan membawa baik harum di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Dan ada tempat yang lebih indah Tuhan, hanya dalam hadirat-Mu Bapa. Kami boleh duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan
isi hati kita ya saudara. Tuhan sendiri berkata, sukacitaku akan kuberikan padamu. Amin. Tidak berkesudahan kasih Bapa, amin. Sukacita saudara, amin.
kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Oh
hari ini Tuhan kami diberi kesempatan untuk menyembah, memuji, bahkan mendengarkan firman-Mu, sebuah anugerah bagi kami Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Bapa, Engkau berkati Tuhan firman-Mu, dalam firman-Mu boleh disampaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau berkati setiap jemaat Tuhan, jika firman-Mu boleh diterima Tuhan dan boleh dimengerti dan boleh dilakukan dalam setiap langkah kehidupan bagi jemaat-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati juga hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan, Kau pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menyempurnakan Tuhan firman-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Silakan duduk. Ya. Sekali lagi shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada siang hari ini kita masih bisa menyembah Tuhan ya, masih bisa memuji Tuhan dan bahkan masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Ya, kita langsung saja kita belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas pasal 19. Ya, Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai ayat 10 ya. Jadi ini ayat ini tidak asing lagi ya buat kita ya. Ini tentang cerita seorang Sakeus ya. Jadi ya sudah menemukan semua ya. Saya akan membacakan buat kita semua ya. Berikutnya itu tentang Sakeus. Ayat 1 dikatakan Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Ketika dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. 5. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Ayat 6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang peras dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Firman Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Firman Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita dengar dan kita baca barusan itu menceritakan tentang kisah seorang Sakeus ya. Jadi kita tahu Sakeus ini siapa? Ya, jadi Sakeus ini adalah seorang yang memiliki fisik yang pendek ya. Sudah dijelaskan di ayat 2 ini ya. Dikatakan bahwa di situ ada seorang yang bernama Sakeus dan dia adalah kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Jadi Sakeus ini adalah pekerjaannya adalah orang pemungut cukai, yang dikatakan yang dia tua ya. Lalu dikatakan lagi dia adalah orang yang kaya. Nah, pekerjaannya atau profesinya sebagai orang pemungut cukai. Kenapa dia dikatakan sebagai orang pemungut cukai? Ternyata ada yang terjadi ya pada saat itu, pada zamannya Sakeus ini. Ternyata bangsa Israel ini dijajah oleh bangsa Romawi ya. Dijajah oleh bangsa Romawi, dan Sakeus ini dipercayakan kepada
oleh bangsa Romawi untuk menjadi kepala apa? Kepala pemungut cukai, ya. Dikatakan dari Tuhan, dipercayakan sebagai kepala pemungut cukai. Dia yang memimpin sebagai kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu apa sih? Ya. Kalau zaman sekarang ya pemungut pajak, ya. Sekarang zaman sekarang kan ya dia yang bertugas sebagai menagih pajak, ya seperti itu, ya. Nah, dia dipercayakan untuk kepada Sakeus oleh bangsa Romawi ini yang menjajah bangsa Israel ini. Lalu dari bangsa Romawi ini memberikan suatu ketentuan harga yang kamu harus menagih cukai atau pajak kepada bangsamu, bisa dikatakan lah, ini saya katakan saja lah, semisal 100.000, ya. Nah, tetapi Sakeus ini menarik lebih daripada bangsanya, menarik lebih. Malahan bangsa Romawi ini mengatakan bahwa dia harus menarik sekian, katakanlah 100.000, ya. Dia mengatakan kepada Sakeus. Nah, Sakeus ini menambah katakanlah 50. Dia menarik lebih daripada yang ditentukan dari bangsa Romawi ini. Dan akhirnya dia memeras orang sebangsanya ini, dan akhirnya dia memperkaya diri, ya. Dia memperkaya diri, dan akhirnya dia dimusuhi oleh bangsanya sendiri, ya. Nah, jadi dia memperkaya diri dari hasil pemerasannya. Dia memperkaya diri dari hasil pengkhianatannya dari bangsanya sendiri, ya. Jadi dia mengkhianati bangsanya, dia memeras orang-orang yang miskin. Itu pekerjaan Sakeus, ya. Nah, jadi itu dari sekilas, ya, latar belakang dari Sakeus. Nah, jadi selanjutnya, dan pada saat itu Sakeus ini mendengar kabar bahwa, dikatakan dia mendengar kabar bahwa Yesus akan datang ke kota Yeriko itu. Yesus akan datang ke kota Yeriko itu. Nah, jadi dikatakan di sini ayat 3, dikatakan bahwa ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi dia berusaha untuk melihat Yesus, ya. Jadi Yesus ini hendak datang ke kota Yeriko, ya. Kota Yeriko itu kalau kita tahu sejarah atau apa, ya. Kota Yeriko itu yang kita kenal pada saat bangsa Israel itu masuk ke tanah Kanaan itu, tembok yang pertama yang mereka dudukan itu ya kota Yeriko itu. Nah, di situ letak Sakeus itu tinggal di sana, ya. Nah, terjadilah di situ bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko itu, dan Sakeus ini mendengar kabar tentang Yesus bahwa dia akan masuk ke kota tersebut. Lalu dikatakan dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Lalu dia berusaha tetapi ada halangan yang menghalangi dia, ada rintangan yang menghalangi dia, ya. Dikatakan bahwa ada halangan, yaitu ada orang banyak yang mengelilingi Yesus, yang mengerumuni Yesus, dan juga dia memiliki badan yang pendek. Jadi dia tidak bisa melihat Yesus, dia tidak bisa berjumpa dengan Yesus. Padahal dia berusaha sekali untuk melihat dan berjumpa dengan Yesus, tetapi dia tidak bisa melihat Yesus, ya. Nah, lalu karena ada halangan tersebut, karena ada hal yang menghalangi dia untuk tidak bisa melihat Yesus, dan akhirnya dia berlari, ya. Dia lari mendahului penghalang tersebut, mendahului orang banyak tersebut, ya. Dan akhirnya dia naik pohon, yaitu pohon ara. Dan akhirnya dia naik pohon ara dan dia bisa melihat Yesus.
dia melihat Yesus dari jauh. Dan akhirnya rasa penasaran tersebut, rasa keinginan untuk melihat Yesus itu terobati ya. Dan akhirnya dia melihat Yesus. Dan juga ya, yang sangat luar biasa ya, ketika Yesus lewat di situ, luar biasa, Yesus menyapa dia, "Hai Zakheus, turunlah, aku mau menumpang di rumahmu, aku mau tinggal di rumahmu." Kenapa? Ketika Yesus berkata, Zakheus bersukacita. Dia bersukacita karena seseorang yang begitu luar biasa, seseorang yang sangat ajaib, dia mau menumpang di rumahku. Itu respon Zakheusnya. Jadi dia bersukacita, ya, luar biasa ya. Jadi setelah itu Yesus tinggal di rumahnya, Yesus menjumpai Zakheus, ternyata ada pertobatan di situ ya. Ada pertobatan, terjadi suatu pertobatan. Dia mengatakan setengah dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Nah, itu pengakuan dan pertobatan Zakheus ketika berjumpa dengan Yesus ya. Jadi dan terjadi bahwa ketika ya Zakheus ini bertobat, Yesus sendiri yang berkata, hari ini terjadi satu keselamatan di rumah ini ya. Jadi dari hasil pertobatannya, dari hasil perjuangannya, dari hasil Zakheus ini berjuang untuk melihat Yesus, akhirnya dia membawa hasil itu pertobatan ya. Jadi begitu cerita Zakheus ya, kurang lebih ya. Jadi dari kisah, dari cerita ini sebenarnya ada makna yang kita dapat ya. Ada makna yang kita peroleh dari kisah di mana Zakheus berjuang, berusaha untuk melihat Yesus, dan akhirnya dia berjuang, berlari-lari untuk melihat Yesus. Tetap ada halangan-halangan, tetap dia berjuang, dan dia naik pohon, tapi dan pada akhirnya dia melihat Yesus, dan Yesus menyapa dia, dan akhirnya ada penjumpaan, dan akhirnya ada pertobatan, dan akhirnya ada keselamatan di situ ya. Dan kita tahu bahwa yang pertama dan awalnya Zakheus ini adalah orang yang sangat, kita katakan orang yang sangat jahat ya, orang yang sangat mengkhianati bangsanya sendiri ya. Dia mengkhianati bangsanya, dia memperkaya diri, dia memperalat bangsanya, dia menarik lebih dari pajak yang ditentukan untuk membayar pajak kepada Kaisar Romawi pada saat itu, dia memperkaya diri ya. Tapi di sini ada makna yang kita harus pelajari ya. Ada makna yang kita ambil dari sini. Coba kita perhatikan ya. Di ayat 2 di sini dikatakan, di ayat 3 ya. Dikatakan, ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Jadi di sini ada kata berusaha ya. Kata berusaha. Nah, di sini ada kata berusaha. Jadi Zakheus ini berusaha untuk melihat Yesus ya, tetapi ada halangannya. Halangannya apa? Yaitu orang banyak yang mengurumuni Yesus ya, karena badannya pendek dan akhirnya dia tidak bisa melihat Yesus. Tetapi dia tidak menyerah sampai di situ, saudara. Dia tidak menyerah, dia tidak putus asa karena dihalangi orang-orang banyak ini. Karena kita tahu orang yang mengelilingi Yesus, orang yang mengurumuni Yesus itu bisa kita katakan bukan hanya 50-an atau 100-an ya, palingan ribuan. Kita kan setiap Yesus itu kalau digurumuni orang, kita pernah tahu tentang kisah 5.000 orang ya, tentang kisah 5 roti dan 2 ikan itu, tentang 5.000 yang mengurumuni Yesus. Dan bisa jadi yang mengurumuni Yesus itu sekitar ribuan orang ya. Dan Zakheus ini meskipun ada halangan, ada rintangan, dia berusaha, dia tidak menyerah untuk berjumpa dengan Yesus. Demikian kita saudara pada saat ini. Kadang-kadang kita saat ini tidak sadar kita sedang melakukan hal-hal seperti itu ya. Kita sedang melakukan, maksudnya kita tidak hidup sama dengan kisah ini ya, di mana ketika kita berkeinginan, berkerinduan untuk berjumpa, untuk melihat Yesus, untuk berusaha untuk bertemu dengan Yesus, tapi di situ ada halangan ya. Ada halangan yang menghalangi kita, ada halangan yang menjadi penghalang untuk kita berjumpa dengan Yesus ya. Terjadi orang Kristen itu pasti akan terjadi yang namanya halangan-halangan. Dalam kisah Zakheus ini ada halangan, yaitu orang banyak ya, dan badannya yang pendek.
Dalam kisah ini pasti ada halangan. Yang pertama ada kemalasan ya. Kemalasan. Itu yang kenapa saya katakan kemalasan ya. Halangan yang pertama untuk kita berjumpa dengan Yesus itu adalah kemalasan kita. Kenapa saya katakan kemalasan? Kebanyakan anak-anak Tuhan atau hamba-hamba Tuhan ya katakanlah orang Kristen, mereka kalau udah pulang dari aktivitas atau kerja, mereka asik lebih maunya, apalagi kalau hari Minggu ya, hari Minggu lebih senang di rumah, lebih mau nyantai, lebih lebih suka bermain HP di rumah dan lain sebagainya. Mereka lebih suka santai-santai, mereka malas beribadah, mereka malas bertemu dengan Tuhan, mereka malas berjumpa dengan Tuhan. Itu yang terjadi. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya saksikan sendiri ya. Saya saksikan sendiri. Saudara saya, ini saya langsung kasih tahu ya. Saudara saya, banyak saudara saya kok di sana. Itu mereka itu kalau ada ke gereja itu malas sekali ya. Kalau saya katakan hal yang pertama jadi halangan itu rasa malas. Kalau udah pegang HP terus sampai sore ya. Waktunya makan siang, ya makan siang. Habis makan siang tidur, main HP. Nah itu rasa malas itu yang membuatkan yang menjadi halangan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Meskipun saya kadang-kadang mengajak mereka ya, mereka rasa, aduh, nanti aja lah katanya, nanti aja lah, masih ada waktu nanti. Nah itu sering mereka, itu jawaban mereka. Dan ada juga yang menjadi halangan mereka itu belum ada baju masih kotor. Nah itu hal yang yang sangat terjadi ya. Kalau kita mengajak teman mungkin tidak ada baju gereja dan lain sebagainya. Padahal itu hanya suatu alasan tok ya, hanya suatu pelarian tok supaya dia tidak bisa pergi gereja. Kenapa? Karena dia malas untuk berjumpa dengan Tuhan. Nah sebenarnya itu adalah suatu pekerjaan iblis, saudara. Itu adalah suatu pekerjaan setan yang membuat kita rasa lebih menikmati kehidupan kita bermain HP seharian, lebih menikmati bercerita dengan kawan-kawan di rumah atau ngobrol atau ngopi-ngopi di warung. Itu lebih bercondong seperti itu. Sebenarnya itu pekerjaan setan ya. Tetapi kita harus belajar dari kisah Zakeus ini ya. Firman Tuhan mengajarkan kita harus berlari, kita harus berjuang, jangan kita menyerah, saudara. Jadi Zakeus ini meskipun ada halangan, karena dia sadar bahwa dirinya itu pendek, dan tentu orang yang di depannya itu orang banyak, dia tidak menghiraukan, dia lari, dan dia melihat pohon yang tinggi, dia naik. Luar biasa perjuangan Zakeus ya. Jadi kita harus tiru ya. Jadi kita harus tiru dari kisah ini. Kita jangan gampang menyerah. Dan masih banyak halangan ya. Masih banyak rintangan yang menjadi halangan buat kita berjumpa dengan Yesus Kristus itu ya, buat kita ya. Itu halangan yang pertama. Halangan kedua karena ada suatu persoalan atau masalah ya. Kadang-kadang masalah ini juga kita sering terjadi ya. Padahal kita sudah siap-siap untuk padahal kita sudah siap-siap untuk sudah mandi, sudah pakai baju, tiba-tiba bermasalah dengan pasangan ya. Bermasalah dengan pasangan atau bermasalah dengan kakak, atau bermasalah dengan orang tua atau anak. Dan akhirnya tidak bisa pergi ke gereja. Dan akhirnya tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah itu juga kadang-kadang yang menjadi halangan kita ya. Nah itu juga karena saya sering pernah alami juga ya. Pernah alami. Dimana saya sudah mempersiapkan diri untuk pergi gereja ya. Persiapkan diri untuk pergi gereja. Dan tiba-tiba saya ada bermasalah dengan seseorang. Akhirnya suasana hati saya tidak suka. Aduh, percuma ini hati saya sudah nggak beres. Jadi akhirnya saya tidak pergi gereja. Hati-hati sebenarnya itu yang terjadi, saudara. Sebenarnya itu yang terjadi karena masalah tersebut. Mungkin masalahnya sudah lama, dia sudah membeku dalam hati kita. Akhirnya kita tidak melepaskan masalah itu. Akhirnya itu yang menjadi halangan buat kita. Jadi lailah saat ini. Biarlah masalah apapun yang menjadi halanganmu, karena kita berlari melewati halangan itu. Artinya berlari kita mengatasi masalah tersebut. Jangan jadikan masalah itu menjadi penghambat
menjadi pagar memisahkan kita berjumpa dengan Tuhan. Ya, jadi kita harus bisa mengatasi atau bisa melewati masalah-masalah tersebut. Artinya halangan-halangan tersebut seperti seorang Zakheus ini. Ya. Ada perjuangan yang kita harus kerjakan, ada usaha yang kita harus lakukan. Jangan karena masalah sedikit, aduh saya tidak mau pergi gereja. Masalah sedikit, aduh saya malas ikut Tuhan. Jangan saudara ya. Jadi kita harus berjuang, kita harus mencontohi seorang Zakheus ini yang memiliki kerinduan. Zakheus ini memiliki suatu penasaran ya, penasaran. Dikatakan di sini seperti apakah Yesus itu? Dia mengatakan ya, seperti apakah Yesus itu? Karena penasarannya itu, akhirnya dia mencari. Demikian juga kita. Mungkin apapun yang menjadi halangan kita, mungkin kita sibuk bekerja kah? Mungkin kita sibuk terus bekerja, terus kita tidak punya waktu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jadi berjumpa dengan Tuhan itu bukan menonton beribadah ya saudara. Berjumpa dengan Tuhan itu ada baca Alkitab, ada berdoa, ada mendengar renungan-renungan dari media-media apa yang membangun rohani kita. Ya, itu kita lakukan supaya perjumpaan kita dengan Tuhan itu tetap ada ya, tetap lalu menjaga hubungan kita dengan Tuhan, lalu berusaha berjuang untuk memperjuangkan ya iman kita ya saudara. Jadi meskipun ada halangan yang salah, kita jangan memasrahkan. Ya sudah, aku udah bisa lagi. Jangan seperti itu. Melainkan kita harus berlari seperti Zakheus dan panjat pohon. Meskipun dia pendek, tetap panjat pohon dan bisa melihat Yesus. Nah, jadi itu yang pertama ya, yaitu Zakheus berjuang, berusaha untuk melihat Yesus. Ya. Nah, hal yang kedua, poin yang kedua yaitu ternyata ada respon Yesus ya. Ada respon Yesus ini ya. Ketika Zakheus berusaha melewati halangan demi halangan, ketika Zakheus melewati suatu rintangan dan dia berlari, ternyata di situ ada respon Yesus. Coba kita lihat di ayat 5 dikatakan di sini. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Luar biasa ya. Ketika Zakheus sudah berusaha, ketika Zakheus berjuang, di situ ada respon Yesus, di situ ada jawaban Yesus, di situ Yesus melihat bahwa ada orang yang berusaha untuk berjumpa dengan dia. Jadi dia membuka hati. Yesus membuka hati, saudara. Coba kalau Yesus tidak membuka hati, tidak mungkin ya, tidak mungkin seorang Zakheus yang di atas itu tidak mungkin disapa, ya, karena begitu banyak orang yang mengurung dia ya. Mungkin dia sibuk dengan orang-orang di sekelilingnya, tapi dia menyempatkan diri untuk melihat di atas dan menyapa Zakheus. Jadi ada respon Yesus, saudara, yang luar biasa ya. Ketika seorang Zakheus berjuang untuk melihat Yesus, Yesus merespon. Demikian saudara yang kita saat ini, ketika kita berusaha seperti Zakheus yang berusaha berlari-lari melewati halangan demi halangan, melewati rintangan demi rintangan, sahabat saya, di sini akan ada Yesus yang menunggu dan meresponi setiap perjuangan. Amin saudara. Amin. Jadi Yesus itu melihat sebuah perjuangan Zakheus. Demikian juga Yesus pasti akan melihat sebuah perjuangan kita, perjuangan saudara dan saya, dan pasti dia akan meresponi setiap perjuangan kita. Jadi lihat saudara, dia katakan Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Langsung menumpang di rumahnya, sangat luar biasa. Lalu apa respon Zakheus? Lalu ayat 6 dikatakan, lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Puji Tuhan. Jadi di situ Zakheus merasa sukacita, ya, merasa bahagia. Kenapa? Karena dia disapa sama orang yang luar biasa ya, sama orang yang begitu diagungkan pada zaman itu ya.
Karena kita tahu Yesus zaman ini pasti terkenal, ya, pasti terkenal, pasti dia sudah mendengar kabar tentang Yesus, bahwa Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit, orang yang buta, dapat melihat, mematikan orang yang mati, ya, dan lain sebagainya. Pasti Yesus ini mendengar, ya, tentang kisah-kisah itu, dan ketika dia disapa, dia sukacitanya luar biasa. Saudara. Bayangkan saudara, ketika saudara disapa oleh Tuhan Yesus, pasti ada sukacita, ya. Pasti saudara, ketika Yesus menyapa saudara, katakanlah Stefanus, aku mau menumpang di rumahmu. Waduh, luar biasa, ya. Rumah itu saudara, ya, dalam zaman sekarang, dalam pengertiannya, rumah itu adalah diri kita, ya. Rumah itu adalah diri kita, bait Allah itu adalah diri kita. Ketika Yesus berkata bahwa aku mau menumpang di rumahku, itu secara apa, ya? Bukan hanya rumah secara jasmani, ya, yang dikatakan Yesus itu secara rumah jasmani, secara rohani juga. Artinya dia akan tinggal di dalam hati Sakeus ini, ya. Dia akan tinggal di dalam kehidupan Sakeus ini. Jadi luar biasa, ya, saudara. Jadi Yesus meresponi setiap perjuangan Sakeus. Demikian saudara, kita pasti akan diresponi ketika kamu berusaha sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, mengikut Tuhan, pasti akan ada jawaban dari situ, ya. Amin, ya. Jadi Yesus melihat setiap perjuangan. Kalau kita malas-malasan mengikut Tuhan, ya apa kabar, ya? Dan gitu-gitu aja. Tetapi ketika kita berjuang mengikut Tuhan, semangat, meskipun ada halangan, semangat beribadah, berdoa, dan membaca firman Tuhan, dan mendengarkan setiap renungan, ya, pasti ada suatu perubahan, ada sukacita, pasti ada Yesus di dalam setiap rumah-rumah kita, ya, dalam setiap hati kita, ya. Jadi kita harus bersyukur, Bapak Saudara. Nah, itu yang kita petik, ya, dari kisah Sakeus ini. Nah, lalu di poin yang ketiga atau makna yang kita petik, yang kita ambil dari dirinya itu di ayat itu tentang pertobatan Sakeus, ya, di ayatnya yang ayat 8, ya, ayat 8. Tetapi sebelum itu saya mau bahas juga di ayat 7 ini, ya. Ternyata, saudara, ketika Sakeus ini dijumpai Yesus, ternyata ada yang iri, ya, ada yang tidak suka. Nah, itu orang-orang banyak ini, mereka bersungut-sungut, mereka berkata, ya 7, ya, tetapi semua orang yang melihat hal itu, dia bersungut-sungut, katanya dia menumpang di rumah orang berdosa. Jadi orang-orang ini bersungut-sungut, saudara. Orang-orang ini tidak menyukai seorang Yesus yang suci, seorang Yesus yang kudus, itu menumpang di rumah orang yang berdosa. Jadi perlu kita ketahui, saudara, ketika kita melihat orang yang berdosa, jangan kita langsung menghakimi, ya. Jangan kita langsung menghakimi, dia tidak layak untuk diselamatkan, ya. Ya, dia tidak layak untuk diselamatkan. Kita tidak tahu bahwa Allah itu sebenarnya memilih dia, ya. Nah, jadi itu yang terjadi. Orang-orang itu tidak menyukai. Karena apa? Memang mungkin wajar, ya. Mungkin orang-orang itu wajar kalau mereka ini bersungut-sungut. Karena kelakuannya Sakeus ini memang sangat sudah jahat, ya. Jadi sangat merugikan orang-orang sebangsanya, ya. Jadi mereka tidak suka. Lalu di ayat 8, di poin yang ketiga dikatakan, situ ada suatu pertobatan Sakeus. Ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, ya. Terjadi suatu pertobatan yang sejati.
terjadi suatu pertobatan yang luar biasa di sini ya. Yang awalnya Zakheus ini yang hanya memikirkan diri sendiri, yang egois, yang memeras orang sebangsanya, yang mengambil untung dari jabatannya sebagai pemungut pajak. Ternyata di sini ketika dia berjumpa dengan Yesus, ketika dia bertemu dengan Yesus, seorang Yesus yang luar biasa, di situ dia diubahkan, saudara. Di situ dia diubahkan, di situ dia diperbaharui, ada pertobatan yang sejati. Saudara, ketika kita benar-benar sudah berjumpa dengan Yesus, pasti kita akan mengalami yang namanya pertobatan yang sejati, saudara. Pasti akan mengalami yang namanya pertobatan yang benar-benar sejati, ya. Pasti kita akan benar-benar mengorbankan semua yang kita miliki. Ini yang dialami oleh Zakheus. Ini yang dialami seorang yang dikatakan bahwa dia adalah orang yang jahat, yang berdosa, karena dia memungut pajak yang berlebihan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, ternyata dia diubahkan. Itulah luar biasanya, ya. Yesus kita, Tuhan kita yang sangat luar biasa. Jadi Yesus itu sanggup mengubah seseorang yang jahat itu menjadi baik, ya. Yang gelap itu menjadi terang, sanggup, saudara. Jadi kita sangat bersyukur, saudara, kalau pada siang hari ini kita sudah diubahkan oleh Yesus. Saudara dan saya pasti sudah diubahkan oleh Yesus oleh karena perjumpaan setiap pribadi kita. Kita percaya bahwa kita di sini sudah diubahkan, kita sudah dimenangkan oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Lalu di ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Luar biasa, ya. Yesus sendiri yang mengatakan, hari ini akan terjadi suatu keselamatan kepada rumah ini, ya. Bukan hanya Zakheus sendiri yang mengalami keselamatan, seisi rumahnya, saudara. Luar biasa, seisi rumahnya yang mengalami keselamatan. Padahal kalau ini ya hanya Zakheus yang bertobat, ya. Tetapi dikatakan seisi rumahnya. Ternyata ketika seseorang kepala keluarga, ya, kepala itu bertobat mengikuti Tuhan, seisi rumahnya itu dimenangkan juga, ya. Jadi luar biasa, ya. Ketika Zakheus ini yang berdosa dan dia memeras milik orang, dan akhirnya dia berjumpa dengan Tuhan, dan akhirnya dia bertobat, dan di situ ada keselamatan. Keselamatan itu artinya keselamatan jasmani dan rohani. Keselamatan jasmani apa? Itu bersukacita, berbahagia, bergembira ketika berjumpa dengan Yesus, ketika Yesus tinggal di rumahnya. Keselamatan rohani artinya memperoleh keselamatan yang kekal, saudara. Jadi keselamatan rohani itu yang paling penting, ya. Itu yang paling kita butuhkan, karena hidup di dunia hanya sementara, ya. Mungkin 70-an, 80 paling kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Tapi yang kekal yaitu keselamatan rohani, ya. Jadi itu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi apapun yang menjadi hambatanmu, apapun yang menjadi halanganmu, jangan pernah kau berkata, aku mau meninggalkan Yesus, aku mau meninggalkan Tuhanku. Jangan, saudara, karena itu fatal akibatnya. Jadi fatal, saudara. Jadi biarlah apapun yang menjadi halangan kita, masalah demi masalah begitu berat pun, kita harus bisa melewati. Kita harus berlari mendahului, kita harus mengatasi masalah tersebut. Jangan malas, ya. Jangan malas. Tetaplah untuk semangat. Kita petik dari kisah Zakheus ini, kita ambil maknanya, ya. Lihat, saudara, Zakheus ini bisa diubah oleh Tuhan. Apalagi kita saat ini, pasti kita sudah diberkati, pasti kita diubahkan oleh Tuhan lebih lagi, ya. Pasti kita akan diberkati Tuhan ke depannya lebih baik lagi. Jadi saya percaya dan yakin kita saat ini sudah termasuk dalam orang-orang pilihan Tuhan, ya.
Dan nyata saat ini kita sudah berada di tempat ini. Ya, amin saudara. Puji nama Tuhan ya. Jadi itu yang dapat saya saksikan, yang dapat saya beritakan. Mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Yaitu yang pertama, berusaha melihat Yesus, berusaha untuk berjumpa dengan Yesus, berusaha untuk bertemu dengan Yesus meskipun ada banyak halangan. Dan yang kedua yaitu Yesus pasti akan merespon setiap perjuangan kita ya. Yang ketiga itu pasti akan ada pertobatan yang sejati seperti Zakheus yang dialami Zakheus ya, di mana dia mengalami pertobatan karena perjumpaan dengan Yesus. Yang keempat dia menerima keselamatan. Keselamatan itu keselamatan jasmani dan rohani ya, bahagia ya, bersukacita. Itu yang dialami. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan pada siang hari ini, di mana kalau kami diajarkan dari kisah seorang Zakheus yang berjuang untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, yang berjumpa, yang berusaha untuk menemui Engkau Tuhan, meskipun banyak halangan dan rintangan, tapi dia berlari-lari Tuhan untuk berjumpa menemui Engkau Tuhan. Dan akhirnya dia melihat Engkau dan Engkau membuka hati Tuhan dan Engkau menerima. Dan ada pertobatan dan ada keselamatan yang terjadi kepada Zakheus. Dan percaya Tuhan, Engkau akan memberkati jemaat-Mu di tempat ini. Engkau akan memberkati setiap hamba-hamba-Mu di tempat ini. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan dilakukan. Dan Engkau akan memampukan setiap jemaat-Mu melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama-sama berdiri. Kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Kami bersyukur Engkau sertai mulai dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu sudah melayani pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat Ibu Umi, Osman Fakir Ulapi, Ibu Umi yang sudah mengikuti pujian. Kau berkati usaha pekerjaan pelayanan kesehatan rumah tangganya bersama suaminya Pak Ivan. Kau berkati dan pelayan mereka. Kau berkati anak-anaknya Melusi dan Sandra dan sekolah mereka. Hikmat sejahtera dan terbaik. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus untuk yang lain sebagai single putri. Kau berkati dan sekolahnya hikmat sejahtera dan terbaik. Kau berkati pelayannya. Kau selalu rapi anakmu. Kau berkati Andreas Tuhan Yesus yang sudah melayani sebagai single. Kau berkati dalam pekerjaan, dalam pelayanan kesehatan senantiasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Stefanus dulu yang sudah menyampaikan pesan firman pada siang hari ini. Kau semakin patuh rapi dan pelayanan dalam pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan istrinya Susan. Kau berkati Susan, berkati kandungannya Tuhan Yesus Kristus hingga tiba saatnya dia melahirkan dengan selamat, ibu anak selamat, semua dalam penjagaan perlindungan Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus untuk para pemain musik, berkati Depon Tuhan Yesus, Tuhan pakai urapi dan pelayanan, berkati sekolahnya, masih atas daripada Engkau. Berkati Bima Tuhan Yesus, berkati pelayanan kesehatannya, Tuhan pakai urapi anakmu, berkati dan sekolahnya Tuhan, dia bisa menyelesaikan sekolahnya Tuhan Yesus dengan hasil yang terbaik. Kau berkati Tuhan anakmu yang melayani LCD, Panya Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati, Kau pakai urapi dan pelayanan dalam sekolahnya, masih akan daripada Engkau. Kau berkati Tuhan Yesus Bapak Hendro yang sudah melayani di bagian mixer. Kau berkati Tuhan Yesus dalam pelayanannya dalam usaha pekerjaan kesehatan rumah tangganya bersama dengan istrinya Tri Tuhan Yesus. Kau pakai mereka sebagai alat-alat yang luar biasa. Kau
sertai Pak Hendro yang besok akan berangkat ke Papua. Kau berikan Tuhan pesawat yang terbaik Tuhan Yesus, supaya Tuhan dia tiba dengan selamat, jauhkan dosa halangan di tangan, kau sertai dalam segala urusan yang akan Tuhan dilakukan di Papua, kau perlancar semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kau jaga lindungi untuk pengusahaan kuasa dalam, kau berkati Ibu Novi sedang melayani sebagai kolektan, kau berkati dalam usaha, pekerjaan, kesehatan, rumah tangga bersama Pak Herman Tuhan Yesus. Kau berkati anak-anaknya, Uki dalam sekolahnya, beri kesehatan sampai nangkut, Ken dalam masa pertumbuhan kesehatan, kekuatan menjaga perlindungan. Kau berkati Bu Hermin Tuhan Yesus, sedang melayani sebagai kolektan, kau berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, pelayan kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Andika. Kau berkati anak-anaknya Tuhan Yesus, buat Cepi dan Tasya dalam sekolah mereka, beri kesehatan kepada Kau. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk Ibu Esther Wiwin yang saat ini sudah hadir dalam kelemahan tubuhnya, saat ini tangan penuh kuasa saya menjamah, bilur-bilur memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Tuhan Yesus. Dengan kekuatan daripada Kau, maka segala kelemahan tubuhnya, maka segala sakit penyakitnya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati kami semua sudah hadir pada siang hari ini. Apapun permasalahan kami, apapun sakit penyakit kami, percaya Tuhan Kau sudah jamah, Kau sudah pulihkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati tangan-tangan sudah memberikan persembahan kolektor diakonema perpuluhan, Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Tuhan Yesus, Kau tutup bungkus kami sudah kuasa darah-Mu, tutup bungkusi keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan klien kami. Jauhkan kami dari salah malabaya, kecelakaan, kedepan saya penyakit, orang jahat, gangguan serangan kuasa gelapan, masalah medik, santet, serang kali panapis gelapan. Berikan Tuhan Kau curahkan berkat, berkat makanan, kesehatan, damai sejahtera, penjagaan, perlindungan, senantiasa dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan dengan berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan